pertanyaan soal keputusan MK dan peristiwa politik di MK itu, saya tidak terlalu kaget karena sudah membuat kesimpulan. Ini rangkaian yang menegaskan bahwa MK masih berada pada instrumen kepentingan partai politik dan lebih khusus kepentingan penguasa. Bisa kita ambil contoh, baru pernah terjadi di Indonesia dugaan ijazah palsu Jokowi yang hampir berlangsung 2 tahun di satu pengadilan. Itu saja tidak bisa tuntas diselesaikan. Apalagi kalau membuka kotak Pandora yang berkaitan dengan perhitungan suara di TPS untuk membuktikan bukan intervensi atau tidak intervensi, kita sudah serukan kepada PKS, kepada Nasdem, kepada PKB, kepada PDIP, buka saja hak angket supaya ini semua ditelanjangi. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Saya di tempat ini dan di berbagai forum media nasional lain berbicara tentang MK terkait dengan sengketa pemilu. Itu berkali-kali saya tegaskan tidak boleh masuk ke sana. Karena MK ini satu lembaga yang berada pada lorong gelap proses kecurangan bernegara yang berimbas kepada kecurangan demokrasi. Jadi kalau secara pribadi pertanyaan soal keputusan MK dan peristiwa politik di MK itu, saya tidak terlalu kaget karena sudah membuat kesimpulan bahwa apa yang terjadi di MK, baik keputusan untuk meloloskan Gibran, keputusan menyangkut banyaknya usulan penghapusan presidensial threshold yang ditolak oleh MK, hingga berujung pada keputusan sengketa pemilu. Ini rangkaian yang menegaskan bahwa MK masih berada pada instrumen kepentingan partai politik dan lebih khusus kepentingan penguasa untuk terus menjaga alur cerita politik dalam proses pemilu legislatif maupun pemilu presiden berjalan dalam lorong-lorong gelap, dalam kontrol kesepakatan di balik semua keputusan yang dibuat di lembaga-lembaga strategi, salah satunya MK. Jadi saya pribadi tidak terlalu kaget dengan apapun yang dilakukan oleh MK. Karena menurut saya tidak ada proses penegakan hukum yang berjalan secara normal, secara akal sehat, atau secara transparan yang bisa meyakinkan rakyat bahwa di MK itu terjadi satu pertarungan yang murni hukum untuk rakyat mendapatkan keadilan. Tapi apa yang terjadi di MK adalah peristiwa politik yang memang tidak lebih dari sampah daur ulang untuk dalam rangka mendistribusikan satu cerita dari antara cerita yang terkait dengan kecurangan di dalam berdemokrasi. Bisa kita ambil contoh, baru pernah terjadi di Indonesia dugaan ijazah palsu Jokowi yang hampir berlangsung 2 tahun di satu pengadilan. Itu saja tidak bisa tuntas diselesaikan. Di mana satu dokumen yang bisa membuktikan apakah itu palsu atau tidak palsu, pengadilan itu hampir nyaris 2 tahun dikelola dalam bimbingan intervensi kekuasaan. Apalagi kalau membuka kotak Pandora yang berkaitan dengan perhitungan suara di TPS yang oleh publik sangat terang melihat begitu banyak dokumen-dokumen pencoblosan itu di mana-mana terjadi kecurangan, agak susah untuk dihitung di MK. Karena pengadilan di ruang lain itu sudah memberi penjelasan kepada publik sesuatu yang mengancam kekuasaan. Dugaan ijazah palsu Jokowi sulit dibuktikan, butuh waktu yang panjang, sehingga hal itu mengkonfirmasi bahwa tidak mungkin MK akan membuka atau menghitung seluruh rangkaian dokumen yang diajukan oleh 01 maupun 03. Nah, baik. Tapi pertanyaan saya, apa ada intervensi untuk putusan kemarin? Saya memberikan analogi. Teman-teman kami Egy Sujana membawa berbagai rangkaian bukti dugaan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi. Pengadilannya berlangsung hampir 2 tahun.
Ketika sulitnya memutuskan apakah itu palsu atau asli, kita bisa mengkonfirmasi bahwa kontrol terhadap MK oleh tangan-tangan kekuasaan itu sulit untuk dihindari. Dan keputusan 90 yang meloloskan Gibran, seluruh rakyat yang memiliki akal sehat mengatakan tanpa bantuan paman Gibran, Gibran tidak akan lolos. Nah, terkait lagi dengan sengketa yang ada, kita sudah prediksi bahwa tidak akan Jokowi membiarkan 8 orang itu yang berada di MK akan mengambil posisi berdasarkan hati nurani. Keputusan ini murni dituntun oleh kekuasaan yang bersifat intervensi, pengaruh kekuasaan yang kuat. Jadi kalau Bang Kani bertanya apakah ada intervensi, akal sehat publik mengatakan intervensi. Kecuali untuk membuktikan bukan intervensi atau tidak intervensi, kita sudah serukan kepada PKS, kepada Nasdem, kepada PKB, kepada PDIP, buka saja hak angket supaya ini semua ditelanjangi. Faktor-faktor kekuasaan yang intervensi itu bisa dilihat secara utuh. Tetapi lagi-lagi, karena partai-partai ini tersandra, banyaknya elit mereka yang korupsi, dan lebih khusus kasus BTS yang banyak dipersepsikan oleh publik sangat efektif menyandra PDIP, maka hak angket yang menjadi hak rakyat untuk mengetahui persoalan-persoalan terhadap kecurangan bernegara dan demokrasi ini mati di tengah jalan. Partai punya alat, partai punya instrumen, partai punya fraksi. Mengapa menyerahkan nasib rakyat untuk mendapatkan keadilan kepada 8 orang di MK yang rakyat sudah menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa memutuskan apapun? Jadi untuk itu, menurut saya, Bung Sitorus dan kawan-kawan menghadap lagi Ibu Megawati, berikan masukan. Rakyat sudah tahu ini semua sandiwara. Ada di atas meja Ibu Megawati itu alat yang namanya hak angket. Kalau tersandra oleh kasus BTS, umumkan kepada publik. Tetapi kalau Ibu Megawati punya pandangan yang visioner untuk menyelamatkan negara ini, besok, lusa, dalam waktu yang dekat ini, umumkan ada 100, ada 50 anggota DPR dari PDIP sudah tanda tangan pengajuan hak angket. Begitu juga PKS, begitu juga PKB, begitu juga Nasdem. Kalau dalam seminggu ini tidak ada peristiwa yang konkret, langkah-langkah yang nyata, saya sarankan berhenti dengan sandiwara omong kosong. Rakyat sudah sangat cerdas dan tidak mau lagi diperbaiki oleh pandangan-pandangan yang hanya membingungkan saja. Terima kasih.